Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum bitaqwallahi azza wa jalla haqqa tuqatih fa innahu qala fi ayatihi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat yang kami muliakan, marilah kita awali pengajian pada pagi hari yang berbahagia ini dengan banyak kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, lahir maupun batin, yang tampak maupun yang tidak kelihatan, bahkan yang sangat besar maupun yang sederhana. Berbicara tentang nikmat Allah, maka sungguh nikmat Allah ini banyak, dan ketika ketidakhadiran atau minimal kurangnya sedikit saja dari apa yang biasa kita dapatkan, maka sungguh tidak bisa kita bayangkan. Yang biasanya kita begini, kok sekarang begitu? Yang biasanya kita begini, kemudian kok malah begini? Maka kita rasakan ternyata selama ini kita sangat tergantung, terikat dan butuh dengan yang namanya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada pagi hari ini termasuk di antara nikmat yang besar yang belum tentu didapatkan oleh seluruh maupun umumnya manusia, itu adalah nikmat berupa bisa bangun, kemudian mengawalinya dengan bentuk taqarrub atau pendekatan diri kepada Allah, serta kemudian melanjutkan dengan berbagai macam amal baik dan positif. Ada sebuah hadis, Bapak Ibu sekalian, hadis yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitabnya, Kitab Sunan. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah menyinggung beberapa nikmat, dan ini ternyata adalah di antara bentuk kebahagiaan. Kalau melihat hadis ini, bahagianya hamba itu sungguh sangat sederhana. Kata Nabi, man asbaha aminan fi sirbihi, siapa saja yang bangun tidur dia merasa aman. Tidak ada perang, tidak ada ancaman, tidak ada intimidasi dan yang lain sebagainya. Mu'afan fi jasadih, sehat fisik atau lahirnya. Indahu qutu yaumih, dia bisa makan bersama keluarganya. Faka'anna mahizat lahu dunya, maka seolah-olah dia telah memiliki dunia beserta seluruh isinya. Tiga nikmat yang seringkali kita dapatkan, tiga nikmat yang kelihatannya sederhana, tapi ini bagian dari kebahagiaan. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, berbicara tentang nikmat aman, ini tidak sesederhana yang kemudian seringkali kita bayangkan. Nikmat ini adalah poros sehingga disebutkan pertama kali oleh Nabi, seluruh nikmat tidak bisa dinikmati tanpa kehadiran nikmat aman. Betul nggak, Bang? Saat ini kita merasa aman sehingga kita bisa menikmati nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Ketika aman sedikit berkurang dan yang lain sebagainya, maka ini termasuk di antara ujian. Dan nikmat aman ini disinggung di banyak sekali tempat, sehingga dalam beberapa hal terikat hal tersebut dengan nikmat ini. Orang kalau tidak aman tidak bisa berangkat haji atau umroh. Orang kalau tidak aman tidak bisa kemudian dia menegakkan jemaah.
Orang kalau tidak aman tidak bisa kemudian dia pergi bersilaturahim, dan masih banyak. Melihat dulu-dulu yang pernah didoa oleh para nabi. Di antaranya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Allah abadikan di suratnya Al-Baqarah ayat 126. Satu lembar sebelum juz 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah dawuh, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir qala wa man kafara fa umatihi qalila thumma attaruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Al-ayah. Silahkan artinya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ya Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Barakallahu fi. Ayat 126 surat Al-Baqarah. Allah mengingatkan kita semuanya, bahkan Allah mendawuhkannya kepada Nabi. Wa idh qala lanalikanin dongo. Berarti ada subjek yang sedang melakukan doa atau telah mengalaminya, dan yang diajak bicara oleh Allah ini asalnya tidak mengerti apa-apa. Sehingga Nabi itu termasuk di antara manusia yang tidak mengerti kecuali diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma masalahnya kalau Nabi itu lewat transmisi punya sanad, kita ini tidak, Pak. Sehingga kita wajib untuk ngilmu, entah itu membaca, entah itu ngaos, atau kemudian maos dan yang lain sebagainya. Kita ini asalnya tidak ngerti apa-apa. Allah menyampaikan siapa yang berdoa tersebut Ibrahim, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang kita umat Islam banyak sekali melestarikan ajaran beliau. Yang Nabi Ibrahim alaihissalam ini kita baca dalam sholawat sampai akhir hayat. Perjuangannya luar biasa. Isi doanya, Rabbi, ya Allah, ya Tuhan, ij'al hadza, mohon engkau jadikan tempat ini, tidak disebut kota dan yang lain sebagainya, karena saat itu Mekah belum apa-apa. Ya Allah, jadikanlah tempat ini baladan aminah, negeri yang aman, damai dan tentram. Dan ini dibuktikan, dikabulkan oleh Allah, tumus. Sehingga segala daya upaya apapun untuk merongrong Mekah itu pasti gagal. Bahkan Dajjal pun akhir zaman itu kocar-kacir. Setelah mohon nikmat aman kepada Allah, warzuq ahlahu, dan berilah ya Allah penduduk tempat ini nanti minas samarati, nikmat berupa buah-buahan, dan ini pun dikabulkan oleh Allah. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, terkhusus mereka-mereka yang beriman kepadamu dan hari kiamat. Allah jawab, qala wa man kafara fa umatihi qalila, yang kafir ku beri sedikit. Summa ataruhu ila adzabinar, kelak kupaksa masuk ke dalam neraka. Wa bi'sal masir, neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Allahumma ajirna minan nar. Mudah-mudahan Allah selamatkan dan jauhkan kita dari siksa api neraka. Kalau melihat doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika setelah berhijrah pun beliau juga melaksanakannya. Imam Bukhari menyebutkan doa yang sangat terkenal ketika menjejak Yathrib tahun 622 Masehi atau dalam peristiwa hijrah. Nabi Muhammad SAW berdoa di antaranya, Allahumma barik lana fi madinatina, ya Allah berilah barokah untuk tempat kami ini. Oleh karena itu tempat kita, Pak, yang belum didoakan oleh Nabi siapapun, elok dan layak untuk sering kita doakan. Mriki niku kelurahan apa? Dalam Suko, Kecamatan Sukodono, Kabupaten
Sidoarjo. Provinsi, negara, benua, dunia, jangan akhirat, belum mati kita ya. Marilah kita doakan tempat kita dari lingkup yang paling sederhana, yaitu keluarga, menginjak ke yang lebih jauh, menginjak ke yang lebih luas, dan yang lain sebagainya. Jadi jangan dipaidu terus, Pak. Dulu para nabi memohon keamanan, sehingga kita pun demikian. Kalau melihat setelah peristiwa hijrah, baginda Nabi setelah berdoa kemudian melaksanakan aktivitas yang banyak, pada satu saatnya nanti beliau membentuk piagam Madinah, kemudian menyatukan berbagai macam keyakinan dan suku yang ada di tempat tersebut tanpa memadukan akidahnya, tapi membentuk sebuah komunitas yang kuat dalam rangka stabilisasi tempat. Namun nanti karena pengkhianatan orang Yahudi membentuk instabilisasi sehingga harus terusir dari sana. Jadi nikmat aman ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Kalau ada tempat yang sedang berperang, kalau ada tempat yang sedang ada bencana alam, kalau ada tempat yang sedang banyak sekali ujian, ini aman sedikit berkurang. Dan kita tidak menginginkan yang demikian. Mari untuk kita jaga keamanan. Mudah-mudahan negeri kita mendapatkan barokah, rakyat pun dijadikan istiqomah, pemimpin pun mendapatkan hidayah. Allahumma amin. Setelah menyinggung nikmat pertama dari kebahagiaan berupa nikmat aman, dawuhnya Nabi yang kedua dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi tadi, mu'afan fi jasadi, sehat fisiknya, sehat secara lahiriah, tidak mengalami penyakit yang berarti. Situasi memang sedang seperti ini. Kita tidak bisa menyalahkan dan mengkambing hitamkan siapapun. Waktu pilek niku lumrah, Pak. Tes niku nggih biasa. Tapi ngapunten maskernya saya pakai ya. Waktu kula. Kalau melihat situasi yang namanya sakit dan sehat itu selalu beriringan. Orang yang sakit kemudian bisa sehat. Orang yang sehat suatu saat akan mengalami sakit. Tapi kalau ditimbang-timbang siklus antara sakit dan sehat, itu lebih lama orang itu sehat daripada sakit. Nggih napa nggih? Orang yang sakit mendoakan agar dia mendapat kesembuhan, juga didoakan. Orang yang sehat mendoakan agar yang sakit diberikan kesembuhan, dan dia pun awet sehatnya. Rasulullah pernah sakit, bahkan menjelang akhir hayat beliau sakit. Kita pun juga pernah mengalami sakit. Yang lain pun yang sehat juga pernah mengalami sakit. Oleh karena itu dengan hamba itu sakit, pertama menunjukkan bahwasanya dia itu adalah makhluk bukan Tuhan. Karena Tuhan ini tidak pernah sakit. Dan menunjukkan bahwasanya Allah memiliki Asmaul Husna Asy-Syafi, zat yang maha menyembuhkan. Sehingga berobat itu legal. Namun berdoa itu adalah upaya terbaik yang harus kita lakukan. Ada orang hanya berobat tanpa berdoa, ya ini bisa sembuh. Bismillah. Ada orang yang kemudian berobat juga banyak berdoa. Ini maknanya luar biasa. Banyak doa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih berbicara tentang sakit, orang yang sakit itu diinginkan oleh Allah naik level agamanya, naik level ilmu dan imannya. Karena dengan sakit dosanya akan berguguran, dengan sakit dia akan mengais banyak sekali pahala. Malah orang kalau tidak pernah sakit ini ndrawasi. Enten mboten? Dalam historinya Raja Fir'aun atau Ramses yang kedua, ayah angkat sekaligus musuh dari Nabi Musa alaihissalam. Maka Raja Fir'aun ini meninggal di umur 35 tahun. Semenjak kecil tidak mengalami sakit yang berarti. Sehingga ketika berucap, yang kemudian oleh Allah disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nazi'at juz 30, faqala ana rabbukumul a'la, di atas mimbar atau singgasananya yang tinggi, produknya Haman, Perdana Menteri sekaligus kepala pemerintahan, arsiteknya saat itu, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Karena memang gak pernah sakit. Tapi sekali mendelep di Laut Merah langsung amblas, mudar, tidak hidup lagi. Kemudian oleh Allah dikemampulkan menjadi sebuah pelajaran bagi orang-orang yang datang kemudian. Maka mari kita banyak doakan yang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Yang sembuh mudah-mudahan awet sehatnya. Amin ya rabbal
alamin. Yang ketiga Nabi sebutkan berikutnya, di antara bahagia itu adalah nikmat indahu qutu yaumih, bisa makan hari itu bersama keluarganya. Berbicara tentang makan ini merupakan hal yang sangat menarik. Nggih napa betul, Pak? Karena manusia itu susah untuk bisa hidup kalau memang tidak ada makanan. Dan ini dari destinasi yang ada, orang Indonesia itu makanannya bermacam-macam dan lidahnya itu kaya, ya. Dan di depan saya ini ada ahlinya rupanya, ya. Kalau berbicara tentang makan, yang membedakan itu hanya toppingnya, bahan dasarnya sama, selera itu memang berbeda dan relatif, tangan pun relatif. Tapi kalau melihat nasi dan bahan pokoknya, toppingnya saja yang membedakan. Dulu para salafus soleh, orang-orang yang seakan-akan sudah membeli surga, yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sangat sederhana dalam berkonsumsi, teman. Umar bin Khattab diriwayatkan dalam banyak sekali sirah beliau, ketika ngunjuk susu madunya nanti, dan juga sebaliknya. Saya ini kan boten susune 3/4 gelas, ki ono madu 5 sendok, tambah ono ndok 5, tapi sing bebek ya ubleken. Ya enggak apa-apa. Satu saat diperlukan. Kita makan enak terus silahkan. Kita makan enak terus silahkan. Kalau kita mampu dan seterusnya. Tapi kita harus melihat ternyata masih banyak orang yang belum seberuntung kita. Memang kalau dibandingkan dengan negeri-negeri nyuwun sewu yang tingkat kemakmurannya itu lebih dari negeri kita, Eropa dan yang lain sebagainya, mayoritas di sana, itu seakan-akan kita itu masih begini. Tapi kalau dibandingkan dengan negeri yang kemudian nasibnya belum seberuntung kita, banyak aktivis kemanusiaan itu yang kemudian memposting sesuatu, Pak. Ada air, mereka langsung kemudian bersyukurnya setengah mati. Ada makanan, bahkan gelepung nih kalau diwenyet-wenyet, diuncal nih duya. Ada orang yang perutnya kecil, buncit, kemudian tinggi, kepalanya besar, busung lapar. Ternyata masih banyak orang yang seperti itu. Yang ini di luar jangkauan pikiran kita. Oleh karena itu, makan wajib untuk kita syukuri. Dari mananya harus jelas status halal dan kemudian baiknya. Prosesnya pun harus kita ngerti bagaimana kemudian ada berkonsumsi dalam agama. Setelahnya pun wajib untuk menimbulkan hal yang baik. Puncaknya adalah peribadatan penghambaan kepada Allah. Karena makan ini hanya sebagai bentuk wasilah atau kemudian lantaran saja. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innal ju' bisaddoji. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lapar. Lapar ini adalah seburuk-buruk keadaan. Kalau Nabi saja berlindung, kita pun juga patut untuk berlindung. Karena berbicara tentang lapar, ini satu kondisi yang nanti efeknya itu kalau orang tidak nyebut, itu banyak menimbulkan perbuatan negatif, Pak. Oleh karena itu siapapun dari keluarga kita, baik istri, baik putri, baik menantu dan yang lainnya, upayakan di rumah itu harus ada makanan. Apapun itu bentuknya. Nyun sewu istilahnya orang Jawa itu udah melek-elek. Karena kalau makanan ini sudah tidak ada, ini berat hidup akan bisa dilalui. Jangan bayangkan, Pak, kundur saking aktivitas, pulang nggak ada apa-apa. Kemudian keluarga diminta tolong, jawabannya nganyel nih. Ini rasanya ndrodok panas. Ya kalau sekarang mencolot warkop, mencolot depot dan yang lain, zaman dulu nggak ada yang dipencoloti, Pak. Zaman dulu tidak ada. Oleh karena itu mari untuk kita jaga keluarga kita, untuk kita jaga bil khusus diri kita dari yang namanya rasa lapar. Oleh karena itu suami itu ketika makan istrinya pun makan, ketika berbusana istrinya pun demikian. Juga bahkan ketika berteduh atau kemudian tinggal istrinya pun juga demikian, beserta keluarganya pada umumnya. Jadi mari kita jaga nikmat ini, nikmat berupa aman, nikmat berupa sehat, dan nikmat berupa bisa makan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita istiqomah dan terus mendapatkan sampai dengan akhir hayat.
Jalanallahu ayyakum minasyakirin. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba yang bersyukur. Amin ya mujibasa sa'il. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Mukhtasarus Tsamin fi Siratin Nabi wa Khulafa'ir Rasyidin. Mengenal secara ringkas Nabi dan Khulafa'ur Rasyidin. Karya dari Syekh Faisal Muhammad bin Jabil Al-Fahadi. Terakhir kita kaji bagaimana dakwahnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berbagai macam arah rintangan beliau beserta sahabat. Kita bahas pada pagi hari ini seputar hijrah yang dialami oleh Nabi maupun para sahabat, dan ini merupakan bagian tersendiri dari sirah nabawiyah. Hijrah niku makna dari banyak segi, baik bahasa maupun deskripsi istilah, artinya adalah pindah. Hajara yuhajiru itu artinya adalah pindah. Sehingga dalam makna secara umum orang berhijrah itu adalah pindah atau pergi dari tempat yang dirasa kurang ke yang lebih daripada itu. Adapun secara makna banyak, Pak. Kalau tempat tidak lagi berlaku, bisa jadi pribadi yang dulu ke yang lebih baik. Ini juga dikenal dengan istilah hijrah. Dan ini banyak di antara kita yang melalui dan mengalaminya. Hijrahnya Rasul merupakan peristiwa yang sungguh sangat heroik. Ya, kalau sekarang di zaman telekomunikasi, transportasi sangat maju. Zaman dulu, Pak, neklik. Berjalan ya dengan kaki. Kalau ada kendaraan itu ya untung-untungan. Ya kalau zaman sekarang, ya, hampir tidak ada orang yang kemudian safar pergi ke luar kota atau bahkan keluar desa lah. Kok nyuwun sewu melampah, enten ta. Jenengan luar komplek perumahan niki wau, langgar niki wau, kok kemudian rawuhnya dengan melampah, enten? Tidak ada. Saya pun juga menggunakan transportasi, sepeda motor. Jadi perjuangan saat itu tuh luar biasa. Kisah ini berawal dari berbagai macam keadaan dan kejadian. Kalau ditahunkan tahun 622 Masehi, yaitu 1 Hijriah menurut penetapan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hijrah ini, Bapak sekalian, memiliki latar belakang yang sangat kompleks sekali. Banyak sekali kejadian dan keadaan yang kemudian Nabi diberikan izin oleh Allah untuk bisa berhijrah. Disebutkan, jadi di 10 tahun dilaluinya berdakwah oleh Nabi baik secara sembunyi kemudian terang-terangan di Mekah, itu hasilnya luar biasa. Tapi yang tidak menerima, yaitu gelombang penolakan, bahkan nanti melakukan ancaman, bukan hanya itu, juga dalam bentuk fisik dan yang lainnya, itu juga tidak sedikit. Sehingga Nabi ini berpikir, ya apa caranya Islam ini juga diterima di luar Mekah. Seakan-akan Nabi itu berharap ada tempat lain yang mungkin bisa digunakan sebagai markas atau digunakan sebagai tempat baru untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi menyurati para kepala suku, tidak ada hasil. Nabi berdakwah keluar Mekah, termasuk ke Taif, ditolak-tolak. Dan itu terjadi sepeninggal paman sekaligus sepeninggal istri. 2 orang yang memiliki posisi tertentu dan luar biasa. Nabi menyayangi mereka. Ternyata Allah menunjukkan hal yang lain. Dan ini bagian dari nikmat yang sungguh besar. Ada 5 orang yang dicatat oleh sejarah yang kemudian dengan gampang mendapatkan hidayah Islam, dan ini berasal dari luar Mekah. Dari Yathrib ada orang yang bernama Suwaid bin Somit. Ini orangnya bijak, ahli dalam hal tutur kata dan retorika, sehingga Allah memberikan petunjuk masuk ke dalam Islam. Tapi ternyata kemudian kelak meninggal dunia. Datang berikutnya adalah Iyas bin Mu'ad, masih dari wilayah sana, dari utara Mekah.
tepatnya Yathrib atau kelak disebut Madinah, menginginkan bala bantuan untuk kelangsungan atau eksistensi sukunya yang hampir punah. Kemudian bertemu Nabi Muhammad, masuk Islam, diperintah untuk pulang, dijanjikan pertolongan ketika sudah jaya agama Allah. Ternyata ketika perang pun juga meninggal dunia. Orang ketiga dari sana namanya adalah Jundub bin Junadah, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Abu Dzar Al-Ghifari. Ini dari sisi selatan pinggiran Yathrib atau Madinah. Dulu menyuruh adiknya untuk memata-matai, katanya ada nabi baru di Mekah. Adiknya pulang dengan memberikan cerita, tapi dia belum mantap sehingga langsung turun tangan ke Mekah. Di sana mendapat hidayah untuk kemudian dekat dengan Rasulullah, tapi tidak kembali pulang ke Yathrib atau Madinah. Dari utara 3 yang masuk Islam sekalian. Kemudian histori mencatat dari selatan ada 2 orang. Ini bukan orang sembarangan, memiliki kisah yang unik. Yang pertama adalah Tufail bin Amr, yaitu orang besar atau selevel dengan bupati kalau sekarang, yang kemudian setelah masuk Islam diperintah oleh Nabi untuk kembali kepada kaumnya ketika nanti dalam sebuah peperangan datang membawa pasukan yang banyak untuk membela Islam. Yang kedua atau yang terakhir masih dari sisi selatan, yaitu dari Yaman, Dhimat Al-Asdi. Dhimat Al-Asdi ini orang memiliki hal yang lain dalam dirinya, bisa dibilang orang pintar ya. Pekerjaannya adalah nambani atau meruqyah, atau dalam bahasa masyarakatnya nyuwuk ya. Dhimat Al-Asdi radhiyallahu an ketika itu mendengar desas-desus, katanya di Mekah itu ada orang yang menyampaikan ajaran yang lain, banyak yang tidak pro. Maka berkeinginan, terketuk hatinya untuk ke sana, jajal sih tak tambanane. Ternyata dengan sebab itu pertemuannya dengan Nabi ini subhanallah membawa maslahat. Sampailah di Mekah. Kemudian ditunjukkan mana katanya orang itu. Oh, Muhammad rumahnya di sana. Didatangi, diketuk pintunya. Ya enggak salam, ya cuma dodok-dodok. Nabi ya enggak mengucap apa-apa. Dalam hadis Sahih Muslim itu disebutkan khutbatul hajah. Innal hamdalillah, sampai kemudian asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, kok seakan-akan hatinya itu melayang, Pak. Kemudian Muhammad coba ulangi lagi, dibacakan oleh Nabi. Berarti kalau ada orang tertarik, di antara tandanya itu mau memperhatikan. Subhanallah. Setelah itu mendapatkan hidayah, petunjuk masuk Islam. Itu historinya khutbatul hajah. Menawi loh, saat ini lek diwaos kali khotib Jumat ngantuk hilang. Menawi ya. Ketika dalam pengajian dan yang lain itu mungkin bisa terjadi seperti itu. Tapi historinya dulu memang demikian. Dan ini berasal dari Islam. Setelah 5 orang ini masuk ke dalam agama Islam, Nabi mendapatkan hiburan. Nabi semakin bersyukur. Ternyata dari Madinah atau Yathrib itu datang 6 orang berikutnya. Kemudian nanti membentuk baiat-baiat yang kemudian terus memfollow up dengan Nabi Nabi mengajar orang-orang itu datang ke Mekah. Bahkan dengan momen terjadinya ibadah haji atau umroh. Maka mereka menginginkan seorang guru atau seorang mubaligh atau utusan Nabi yang bisa mengajari mereka secara kontinu. Nabi memilih Mus'ab bin Umair. Ternyata di sana luar biasa, pulang ngabari Nabi, animo masyarakat yang menerima ajaran Islam itu semakin banyak sekali. Bahkan kisah masuknya Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Khudair itu sungguh sangat terkenal. Maka orang sana ketika melihat kondisi Mekah seperti itu, keprihatinannya semakin dalam.
kemudian siap menerima Nabi dan umat Islam lahir dan batin, yang kelak mereka disebut dengan kaum Ansor, kumpulan dari beberapa suku besarnya Aus dan Khazraj. Kisah itu bermula ketika di Mekah ini orang-orang kafir tidak tinggal diam dan tidak terima karena umat Islam mendapatkan tempat baru. Oh, berarti mereka sekarang ada yang dituju, di sana ada bolonya. Jangan-jangan membentuk komunitas dan seterusnya. Dan kemudian ayat hijrah sudah turun. Nabi mengizinkan beberapa sahabat untuk pergi duluan. Nanti yang belum diizinkan oleh Nabi 2. Dikatakan oleh ulama, falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annal anaf ishtadda alaihi wal ashabihi adzina li ashabihi bil khuruji min Makkah ilal Madinah illa Abu Bakrin wa Ali fa innahu lam ya'dzan lahuma. Ketika kondisi yang semakin sulit di Mekah, mau tidak mau harus mengharuskan umat Islam untuk meninggalkannya, yaitu menuju Madinah, maka oleh Nabi diizinkan seluruh sahabat kecuali 2, Abu Bakar dan Ali. Abu Bakar untuk menjadi teman, Ali nanti untuk menjadi pengganti agar Nabi lancar dalam berhijrah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, para sahabat kemudian berduyun-duyun secara eksodus pergi ke Madinah. Inilah yang kemudian menjadikan orang kafir Quraisy semakin muntap. Di satu tempat yang menjadi peninggalan leluhur mereka yang disebut Darun Nadwah, mereka kemudian melakukan rapat secara mendadak, dan ini sangat urgen. Dihadiri oleh perwakilan masing-masing suku besar. Ternyata setan menjadi orang yang sekian di antara mereka. Di antara nanti yang diflorkan kemudian disepakati, mau nggak mau harus menghabisi Nabi Muhammad. Ini adalah puncaknya, dan ini rencana terjahat di muka bumi dengan cara dimasak agar tidak bisa dituntut balas. Ya. Kemudian dipilihlah 14 pemuda yang mereka jago dalam pedang, ahli dalam nikam. 14 pemuda itu dipilih untuk kemudian malam itu membunuh Nabi Muhammad dengan sekali tebasan pedang rame-rame. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya rencana yang lain. Wa makaru wa makarallah. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan oleh banyak sekali hadis sahih termasuk riwayat Imam Muslim, yaitu ketika secara mendadak di hari itu Rasulullah pergi untuk menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fata Abu Bakrin radhiyallahu anhu fi sa'atin kana la ya'tihi fiha falamma ra'ahu Abu Bakar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha qad adzina li fil khurud faqala Abu Bakar asuhba ya Rasulullah qala na'am. Jadi satu ketika Rasulullah itu bertemu dengan Abu Bakar, dan ini situasinya itu secara spontanitas kemudian berkata, kita telah diizinkan untuk berhijrah Abu Bakar. Apakah Anda perlu pendamping wahai Rasul? Iya. Kemudian Abu Bakar siap. Ini adalah Abu Bakar, bukan orang sembarangan. Banyak orang sekarang itu siap seneng tidak siap susah, betul tidak Pak? Ayo nanti nak Solo monggo, tapi melaku yo, nggak banyak orang siap. Ngene apa nggih? Ayo nanti nak Surabaya, golek apa golek kuliner, numpak apa motorku siap. Tapi tadi jalan kaki belum tentu orang itu sih siap. Abu Bakar As-Siddiq ketika dipanggil oleh Allah maupun diseru oleh Rasulullah SAW, lahir batin beliau siap. Nggak tahu nanti itu dia hidup atau bahkan mati, enak ataukah susah, itu siap. Orang-orang sudah banyak yang pergi ke Yathrib atau Madinah. Kemudian Rasulullah merencanakan berhijrah. Maka disebutkan di malam itu sudah dipersiapkan, namun secara politis itu luar biasa.
Arah utara kalau dituju itu lebih cepat dengan searah, tapi Nabi menggok dulu. Ya. Ini adalah luar biasa. Dikatakan Bapak sekalian, bahwasanya ketika Rasulullah berhijrah ini sudah dikepung oleh belasan orang kafir Quraisy tadi yang ahli dalam pedang, jago dalam nikam, sudah siap untuk nanti mengeksekusi Nabi Muhammad. Dikatakan oleh Imam Ibnu Hisham, disebutkan ada ayat di surat Yasin. Ini kata Imam Ibnu Hisham, disebutkan ada ayat di surat Yasin. Rasulullah SAW membacakan ayat yang ke-9. Surat Yasin, surat yang ke-36 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Kami adakan di hadapan mereka itu dinding, di belakangnya juga kami tutup mata mereka sehingga tak mampu untuk melihat. Nabi menggenggam pasir. Ketika disanggong oleh belasan orang yang siap membunuh tadi, mereka tertidur, terlelap pulas. Batuknya ditaburi pasir satu persatu. Kemudian Nabi berhijrah sesuai dengan janjinya dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kejadian ini terjadi di waktu malam. Karena memang Nabi itu kebiasaannya, beliau sallallahu alaihi wasallam ketika waktu malam, Bapak Ibu sekalian, maka akan bermunajat di sekitar Ka'bah. Ini waktu yang ditunggu. Ini waktu yang ditunggu. Saat itu sudah ada syariat sholat. Setelah kejadian ini terjadi, rumah Nabi ketika disanggung atau diblokade tadi itu, ternyata fajar itu mulai datang, orang-orang itu masih terlelap. Abu Lahab yang kemudian mengabari mereka, apa sing kok enteni Muhammad kok belum metu-metu, alah kasep wis metu ket mang, lu masa ta diintip ternyata masih tidur. Hampir mirip dengan Nabi itu ternyata adalah Ali bin Abi Thalib. Diperintah, Ali nanti tidurlah di tempat saya biasa tidur, gunakan serban yang biasa saya pakai. Kemudian Ali dikeluarkan dari rumah, hendak dibunuh tidak jadi. Mau bunuh Ali ya mikir-mikir, jagoan ini. Karena tidak terima dengan rencana gagalnya Abu Jahal yang namanya Amr bin Hisham lanatullah alaih, langsung menuju rumahnya Abu Bakar, karena orang paling dekat dengan Nabi itu Abu Bakar. Di situ ada anaknya yang perempuan, namanya adalah Asma, istri dari Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Bapakmu nanti nduk, nak ngerti saya. Mbak Muhammad nak ngerti. Kuampleng jamaah sehingga pipinya kiri itu memerah, antingnya niku ceblok. Tiang model nopo niki? Gelute wanine kali wong wedok. Menang gak kondang, kalah kemudian kisinan. Abu Jahal itu seperti itu. Kemudian masih tidak terima dengan kegagalannya, dengan rencana yang tadi diperkirakan sudah matang. Akhirnya membentuk sayembara. Dikumpulkannya orang-orang tertentu dan seterusnya. Siapa yang bisa menangkap Muhammad dan Abu Bakar dapat sekian uqoyah. Uqoyah itu unta dan seterusnya. Tapi upaya itu pun tidak membuahkan hasil. Rasulullah tidak langsung ke utara tapi berbelok dulu. Beliau SAW bersama Abu Bakar menuju Gua Thur. Menuju Gua Thur. Di sana beliau bermukim beberapa waktu. Kalau malam hari ditemani oleh putranya, yaitu putranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau malam ditemani oleh putra Abu Bakar yang bernama Abdullah. Ini adalah saudara dari Asma, seibu saya.
Setelah itu kemudian kalau paginya pulang, maka ada orang yang dimerdekakan oleh Abu Bakar, dulunya budak, disuruh untuk membawa kambing nutupi jejak kaki itu tadi. Namanya Amir bin Fuhairah. Namanya Amir bin Fuhairah. Adapun di waktu tertentu dalam hal konsumsi, putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang bernama Asma itu membawakan bekal untuk dimakan orang tua bersama Nabi. Bahkan nanti ketika mau berangkatnya untuk berhijrah, tidak ada tali yang bisa digunakan untuk mengikat bekal tersebut, maka sabuknya itu dibelah menjadi dua, sehingga dikenal sebagai wanita pemilik dua ikat pinggang radhiyallahu anhu. Jadi kisahnya itu seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, setelah beberapa waktu di dalam gua, maka di gua itu sendiri ada peristiwa yang ini mungkin kula panjenengan tidak tatap. Ini hanya orang-orang khusus dan orang-orang pilihan. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam hadisnya, ketika di Mekah itu masih gonjang-ganjingnya rame, hiruk pikuknya itu dahsyat, sayembarannya itu masih berlaku terus. Menangkap Muhammad, menangkap Abu Bakar, dapat sekian. Pasukan kafir Quraisy yang berkuda, mereka adalah orang-orang yang hebat. Itu sudah sampai di dekat gua, sudah sampai di situ. Maka dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, qultu lin Nabi, saya matur kepada Nabi, wa ana fil ghar, saat itu posisinya berada di gua. Lau anna ahadahum nadhara tahta qadamaihi labsorona. Kalau ada satu saja dari orang berkuda itu melihat ke arah bawah, niscaya akan kelihatan kita ini. Maka Rasulullah menghibur. Ini adalah tawakal tingkat tinggi. Seluruh usaha sudah mentok, Allah lah satu-satunya harapan sekalian. Ma dhannuka ya Abu Bakar bithnaini lahu thalithuhuma. Abu Bakar, bagaimana menurutmu dua orang yang ketiganya adalah pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Tawakalnya luar biasa. Mungkin lek saniki nyuwun sewu nggih sampai kebelet barang, Pak Bu, nggih mungkin. Kondisi seperti itu. Ya. Kita ini rawan untuk nervous, rawan untuk grogi, nggih napa nggih? Coba jenengan ingat-ingat dulu ketika pertama kali datang ke rumah calon mertua. Tenang napa ndrodok? Sak kendel-kendele jenengan seperti itu. Bahkan ustadz kondang yang seakan-akan singa mimbar datang tenggerane moro sepah jadi tikus cuma. Berat ini ya. Ini berat. Jadi kondisi seperti itu luar biasa. Kondisinya itu luar biasa. Setelah kondisi-kondisi itu berlalu, kemudian sampailah pada waktu yang ditentukan Rasulullah berhijrah lewat tepi sisi barat untuk menuju Yathrib atau kemudian kelak disebut Medina. Dengan menaiki unta digonceng oleh Abu Bakar. Satu unta dikendarai oleh orang yang disewa, yaitu orang Yahudi yang ahli menunjukkan jalan. Maka kejadian pun juga tidak kalah genting. Di keadaan itu banyak sekali kejadian dan ini di luar nalar. Semuanya itu adalah mukjizat sekaligus pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh beberapa ulama sejarah berdasarkan pemaparan sejarawan maupun ahli hadis. Disebutkan di antaranya Imam Bukhari pernah menyampaikan, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika kami telah melakukan perjalanan sepanjang malam, begitu pula esok harinya, sampai seakan-akan matahari itu berada di atas kepala, suasana sangat panas teriknya luar biasa.
maka saya mengangkat sebuah batu besar yang berukuran panjang, yang mempunyai bayangan sehingga tidak tersengat oleh terik matahari. Iup-iup ini watu, payung dereng enten, ya, sampai seperti itu. Maka ketika berteduh, aku meratakan tempat dengan tanganku untuk Nabi sehingga beliau bisa tidur. Lalu aku bentangkan hamparan yang terbuat dari kulit binatang seraya berkata, silakan sare wahai Rasulullah. Maka aku pun mengontrol kondisi di sekeliling. Lantas Rasulullah tidur dan aku amati kondisi sekitar. Tiba-tiba aku melihat seorang pengembala yang sedang menggiring kambing menuju tempat yang kami berada di situ. Tiba-tiba enten tiang angon. Kebiasaannya orang Arab niku berkemah dengan bergembala. Orang tersebut menggiring kambingnya menuju ke tempat kami. Lalu saya bertanya, siapa ndoromu wahai bocah? Jadi anak muda yang ditanya, juraganmu sapa le? Orang itu menjawab, orang dari penduduk Madinah. Kemudian Abu Bakar bertanya lagi, sing kok angon enek sing nek diombe ta susune? Apakah yang kamu gembalakan ini ada yang sedang menyusui sehingga bisa diperah? Anak itu menjawab, iya. Kemudian kata Abu Bakar, apakah dapat diperah? Iya. Kemudian diambil kambing tersebut, diserahkan. Kemudian setelah itu bersihkan susunya dari tanah, bulu dan kotoran. Lalu dia memerah semua air susu yang terkumpul. Aku memiliki bejana kecil yang aku bawa untuk kebutuhan Nabi, kata Abu Bakar. Beliau gunakan untuk minum dan wudhu. Kemudian aku datangi beliau namun mendapatkannya masih tertidur, sehingga aku tidak ingin membangunkannya. Lalu setelah beliau terjaga barulah aku memberikan. Aku tuangkan air susu tersebut. Kemudian aku berkata, minumlah wahai Rasulullah. Kemudian beliau pun minum sehingga saya pun juga senang. Kemudian beliau berkata, bukankah sudah waktunya berangkat? Kemudian ku jawab benar, kata Abu Bakar. Lalu kami pun berangkat. Ini khidmahnya Abu Bakar As-Siddiq tanpa istirahat untuk melayani dan luar biasa pengorbanannya untuk Nabi. Nah bayangaken Pak, jenengan kesel ngoten, pun rasane gerah. Kemudian tidak tidur siang, tasik membantu tiang. Tidak semua orang kuat di antara kita. Bahkan kadang tidur mawon tasik ngeluh. Jadi orang-orang soleh terdahulu itu diriwayatkan dalam kitab-kitab salaf, ketika perjalanan itu membuat kesepakatan, monggo safar, kula purun, pokok kula saged khidmah dateng jenengan. Ya, beda dengan orang sekarang ya. Monggo safar, engko gawakno ya kresek mbek koperku ya. Bedanya dengan orang sekarang. Orang dulu itu seperti itu. Bahkan kalau kita lihat ada ulama yang luar biasa. Syekh Abdurrahman Yahya Al-Mu'allimi. Ini ulama kondang, alim mutafannin, memiliki keterampilan dalam disiplin ilmu yang banyak. Ada ulama pula yang ingin sowan. Kemudian datanglah ke kota suci tersebut. Orang yang sowan ini menuju ke perpustakaan karena ulama itu katanya sering di situ. Ya setiap pagi disuguhi minuman oleh orang yang sepuh, dituangkan di gelas monggo diunjuk. Kemudian tanya pada juru kunci perpus atau pustakawannya, "Kula pengen kepanggih rawuh sowan dateng ulama niki." Lho mboten usah. Tiap pagi sudah memberikan jenengan minuman. Lah adalah. Sampai seperti itu. Beda dengan zaman sekarang. Kisah yang lain disebutkan oleh sekalian. Kisah ini ada di dalam riwayat Imam Bukhari. Ada kebiasaan yang dimiliki oleh Abu Bakar, yaitu selalu membonceng Nabi dalam peristiwa hijrah ini. Jadi Nabi di belakang, Abu Bakar di depan, naik satu unta. Dan Arab itu untanya berpunuk satu. Kalau dari dataran Asia mereka berpunuk dua. Ya. Berbicara tentang Abu Bakar,
yang biasanya membonceng Nabi. Hal ini karena beliau seorang yang sepuh yang sudah dikenal sementara Nabi masih muda dan belum dikenal katanya. Seorang laki-laki berkata kepada Abu Bakar, "Siapa laki-laki yang bersamamu?" Dijawab oleh Abu Bakar, "Huwa hadin." Ini adalah yang menunjuki saya. Cek mboten dicurigai wong, ini adalah yang biasa menunjuki saya. Maksud Abu Bakar menunjuki jalan kebaikan ila siratil mustaqim, bukan kemudian sekedar penunjuk jalan saja. Ini dalam bahasanya itu tauriyah. Jadi melemparkan makna kepada orang lain, memunculkan ambigu, kersane, keselamatan secara agama itu terjaga. Namun ini tidak boleh dipolitisir. Tidak boleh pula dibuat pencitraan. Dalam arti apa? Ya kalau hukum asalnya biasa ya biasa, nggak ada situasi dan kondisi genting. Kalau tidak seperti ini baru diperlukan. Tapi mboten enten tiyang sing bendina ngeten nek perbuatane ya. Ora ana masjid barang kemudian selawuran sarung ternyata mencolok kene ora ketok sembayang ya. Pamit keluargane kok suwi to Pak? Iya iki mau ngene dan seterusnya. Nah, ini tidak boleh. Berikutnya. Kisah yang lain masih terkait dengan hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada orang yang bernama Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ini termasuk bangsawan dari Bani Mudlij. Ketika mendengar sayembara, barang siapa yang bisa menangkap Nabi Muhammad dan Abu Bakar, yaitu sahabatnya, akan mendapatkan 100 ekor unta. Ini imbalan yang tidak kaleng-kaleng. Maka banyak orang berlomba-lomba mencari, termasuk ada Suraqah bin Malik. Ternyata Suraqah bin Malik ini melihat yang dimaksud, didatangi dengan kuda. Maksudnya mau menangkap, ternyata nyuwun sewu gejongor ndlorong jemaah. Kudanya itu masuk ke dalam pasir. Kemudian setelah itu bertobat. Kemudian setelah itu ditanya oleh orang kafir Quraisy, "Saya tidak melihatnya." Singkat cerita sampai seperti itu. Jadi selalu diberikan pertolongan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang lain. Disebutkan kisah di dalam sebuah riwayat ketika dalam perjalanan Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, kemudian Imam Az-Zahabi, kemudian Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Dalam Al-Mustadrak disebutkan ketika Rasulullah di perjalanan yang panjang bersama dengan Abu Bakar dan penunjuk jalan, maka menemukan sebuah kemah yang dihuni oleh Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah dan suaminya Abu Ma'bad Al-Khuzai. Dikatakan di kemah tersebut hidupnya sederhana. Istrinya seorang wanita yang cerdas dan bekerja. Sudah biasa hidup miskin berada di dalam kemah. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar menemuinya. Bertanya, "Bu, bisakah kambing itu saya perah susunya?" Subhanallah. Kambing yang tidak bersusu, yang kurus kering, itu nalar manusia tidak nyambung. Jadi Ummu Ma'bad berkata, tidak menyusui, tidak ada apa-apanya. Kata Rasulullah, kalau diizinkan saya perah. Bismillah, tidak tahu baca apa. Kemudian diperah oleh Rasulullah, keluarlah air susu yang cukup diminum oleh Rasul dan Abu Bakar dan keluarganya Ummu Ma'bad. Ini mukjizat Pak. Ini mukjizat saat itu. Kok menawi enten dungane jenengan tiru ya kira. Ini mukjizat. Dari cerita ini kemudian Rasulullah pamit. Selang beberapa waktu suami Ummu Ma'bad yaitu Abu Ma'bad pulang. Kemudian heran, semakin yakin ternyata yang dimaksud orang Quraisy ya orang itu. Ini benar-benar Nabi. Ini benar-benar Nabi. Berikutnya disebutkan
di dalam kitab Usdul Ghobah, dalam perjalanan yang panjang ketika berhijrah itu Rasulullah bertemu dengan Buraidah bin Hasib al-Aslami. Beliau membawa 80 keluarga, kemudian masuk Islam. Setelah Rasulullah sholat Isya mengimami mereka, Buraidah ini kemudian balik ke kampung halamannya. Baru ketika selesai perang Uhud ke Madinah untuk menemui Rasulullah. Ketika perang tersebut, Buraidah membawa pasukan 70 orang penunggang kuda dari sukunya, yaitu Bani Sahm. Kemudian membela Rasulullah dan mereka sumpah setia kepadanya. Ini disebutkan dalam kitab Usdul Ghobah. Jadi tanpa paksaan masuk ke dalam agama Islam. Ini adalah nikmat yang besar. Yang lain disebutkan oleh Imam Bukhari dalam perjalanan yang panjang tadi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada di satu tempat yang disebut Rim, ya, berada di satu tempat yang disebut Rim. Rim itu kalau bahasa aslinya artinya adalah rusa, ya. Sehingga karim itu perlu ditelaah. UNT karim. Karim kalau karimun itu artinya adalah dermawan. UNT karim. Karim lek karimin berarti koyo kidang. Wah, ini musim. Jadi orang Arab. Rasulullah berjumpa dengan Zubair bersama rombongan umat Islam. Mereka ini adalah para pedagang yang pulang dari negeri Syam. Lalu Zubair mengenakan pakaian berwarna putih untuk Rasulullah dan Abu Bakar. Ini disebutkan oleh Imam Bukhari. Jadi mereka ini belum hijrah. Disebutkan lagi, disebutkan di dalam kitab Usdul Ghobah juga oleh Imam Ibnu Hisham. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan itu melewati Abu Aus Tamim bin Hajar, yaitu Abu Tamim Aus bin Hajar, di satu tempat yang bernama Qohdawat, yang terletak antara Jufah dan Harsh, yaitu di Al-Araj. Ini tempat Rasulullah dulu pernah gerujukan ketika puasa, sehingga tidak membatalkan wudhu. Salah satu unta beliau mulai melamban, sehingga beliau bersama Abu Bakar menunggangi satu unta. Lalu Aus membawanya ke unta jantan miliknya dan mengutus budaknya bersama mereka berdua. Budak ini bernama Mas'ud. Dia berkata pada budak, telusurilah jalan bersama keduanya, karena kamu banyak mengetahui seluk-beluk jalan. Jangan berpisah dengan mereka. Lalu dia telusuri jalan tersebut, kemudian menunjukinya ke Madinah. Kemudian Rasulullah mengembalikan Mas'ud pada tuannya, yaitu Abu Tamim Aus bin Hajar. Setelah itu menyuruhnya agar meminta Aus menghiasi bagian leher untanya dengan tali kuda, yaitu 2 lingkaran, dan memanjangkan antara keduanya, maka jadilah ia sebagai ciri khas mereka. Tatkala orang musyrik datang ketika perang Uhud, Aus mengirim budaknya, yaitu Mas'ud bin Hunaidah, dari Arad dengan berjalan kaki untuk memberitahu perihal orang Quraisy kepada Rasul. Ini disebutkan oleh Ibnu Makulah dari Imam At-Tabari. Aus masuk Islam setelah kedatangan Rasulullah di Madinah dan menetap di Arad. Jadi ini banyak membantu dalam situasi genting dan penting. Bapak Ibu sekalian, 7 ini adalah singkat dari kejadian luar biasa yang pernah dialami oleh baginda Nabi. Dan hijrah belum selesai. Karena beberapa waktu setelah ini Nabi masih akan berada di tempat yang disebut Quba, dengan kemudian membangun masjid pertama yang menjadi masjid ketiga yang ada di muka bumi, yaitu Masjid Haram, kemudian Masjid Aqsa, kemudian Masjid Quba. Baru nanti ketika peristiwa hijrah itu benar-benar terjadi, Rasulullah membangun masjidnya, yaitu Masjid Nabawi. Masjid Nabawi.
Tapi karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 6, sampai di sini dulu kisah hijrah kita. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di lain kesempatan. Barakallahu fikum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Lebih kurangnya mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab wa akhiru da'wana. Mari kita usaikan dengan baca istighfar majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.